Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan Allah kembali. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, pengen nggak kalau kita ngomong ke anak itu terkesan didengerin? Pengen nggak kalau kita ngomong terus anak kita ikut apa yang kita ngomong? Pengen nggak? Nah, terkadang ya kita sebagai orang tua, ketika kita punya keinginan dan kita sampaikan kepada anak, dalam tanda kutip anak kita itu tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Kita bilang anak kita sebagai anak bandel, ya kan? Belum tentu bisa jadi apa yang kita sampaikan itu sulit dimengerti oleh anak. Apa yang disampaikan itu sulit dinalar oleh anak. Apa yang kita inginkan itu tidak tergambar oleh anak. Nah, maka hari ini kita akan membahas hal tersebut, ya. Yang pertama, komunikasi itu dia ada dua, ya, ada dua. Ada komunikasi secara verbal. Komunikasi secara verbal itu adalah komunikasi secara lisan dengan memberikan pemahaman. Komunikasi yang kedua itu komunikasi nonverbal. Dalam dunia pendidikan itu bisa dilakukan dengan keteladanan dan pembiasaan. Ayo diingat-ingat lagi. Kalau untuk anak usia 0 sampai dengan usia 6 tahun itu otak yang sudah berfungsi otak bagian mana? Nah, otak bagian mana? Upaya otak bagian mana? Otak besar, otak kecil, batang otak. Otak bagian mana? Iya, ibu punya anak harus ingat. Makanya komunikasinya terlihat anaknya gak nyambung. Bukan anaknya yang gak nyambung, ibunya yang gak nyambung. Terus anaknya yang disalahin. Kayak gini misalnya. Karena ibu tidak tahu cara anak menangkap apa yang ibu sampaikan, sehingga ibu bapak samakan. Seperti bapak ibu sekalian menangkap apa yang orang bicarakan, ya kan? Sementara anak itu punya kekhasan dalam memahami sesuatu. Anak usia ini, ya, usia 0 sampai dengan 6 tahun, itu otak yang pertama kali berfungsi adalah batang otak dan otak kecil. Apa? Batang otak dan otak kecil.
kecil. Bagaimana cara bekerjanya batang otak itu? Batang otak itu dia menyimpan sesuatu, kemampuan-kemampuan yang refleks yang tidak perlu dilatih. Salah satu kerefleksan yang sudah Allah berikan, kalau membahayakan dia akan menghindar, ya enggak? Secara fitrah manusia begitu kerja batang otak. Setiap sesuatu yang membahayakan, yang menakutkan, yang tidak enak, pasti akan dihindari oleh anak. Sesuatu yang membahagiakan, bikin dia senang, itu akan diikuti oleh anak. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa coba? Menyenangkan, berkomunikasilah dengan sesuatu yang menyenangkan dengan anak. Kalau kita akan menyampaikan sesuatu kepada anak, sampaikan dengan rasa aman, nyaman, penuh kasih sayang, dan itu nyambung, otak anak menangkap. Tapi kalau ibu menyampaikannya dalam kondisi sibuk, kalau sibuk ibu udah berlari harus kerjain ini, belum lagi yang kecil nangis. Terus ibu menyampaikan sesuatu, mau didengar oleh kata-kata? Tidak, anak tidak bisa menangkapnya kalau berkomunikasi dalam kondisi tersebut. Karena tadi apa? Anak berpikirnya dengan batang otak. Selain itu, batang otak itu kan dia secara refleks melakukan sesuatu. Seperti apa? Gerak mata. Ya kalau ada tangan ini, dia kan langsung jam. Itu gerak dada, gerak jantung, itu gerak refleks. Nah, tapi kalau kepribadian, dan setiap yang membahayakan, dia akan menghindar, dia akan tidak ikuti. Setiap sesuatu yang membahagiakan, dia akan ikuti. Berikutnya adalah otak kecil. Otak kecil itu cara kerjanya adalah menyimpan sikap-sikap kekuatan yang sudah dilatih. Jadi gerak refleks yang sudah dilatih. Gerak-gerak refleks di otak kecil itu tersimpan karena dilatih. Makanya setiap yang ibu contohkan, yang ibu biasakan, itu lebih tersampaikan pesannya kepada anak. Jadi kalau begitu, untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun lebih efektif dia menggunakan bahasa nonverbal berupa kebiasaan, keteladanan. Walau demikian, kita pun tetap membiasakan anak untuk memberikan pemahaman dengan bahasa yang baik. Walaupun anak belum paham, tapi dia sudah bisa menyerap. Jadi otak depannya, otak besarnya, frontalnya itu menyerap. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun posisinya dia masih menyerap. Kalau kita contohkan terus cara berpikir yang baik, maka lambat laun masuk 7 tahun dia sudah terampil
terampil, ya, terampil menghukumi setiap apa yang dia lihat dengan apa-apa ilmu yang sudah dia tangkap dalam pemahamannya. Paham ya ibu-ibu? Jadi komunikasi itu ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Nah, jadi lebih efektifnya ibu berkomunikasi untuk membentuk karakter anak itu, tapi dengan mencontohkan sikap-sikap yang baik. Ibu nggak bersuara aja, ibu nggak usah bersuara, ibu diam aja gini. Terus anak itu sudah bisa menangkap emosi kita. Anak itu sudah bisa menangkap emosi kita. Saya sering banget yang suka mendeskripsikan emosi saya itu anak ketiga. Misalnya dia di dalam rumah, saya pulang dari training begini atau dari luar rumah, saya masuk tuh punya ketawa, emang ada apa? Jadi kita maksud saya tidak ketawa saya. Udah pulang senyum-senyum, emang udah kenapa? Saya baru tersadarkan, saya tidak ada niat untuk senyum, untuk menunjukkan kebahagiaan saya, tidak juga. Dia udah menangkap. Atau bilang, untuk alisnya berkerut, pasti ada yang dipikirkan. Udah, relax. Padahal saya tidak bermaksud untuk menunjukkan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang saya rasa. Itulah anak. Dan bukan berarti anak kita yang nggak mendeskripsikan itu nggak menangkap emosi kita. Dia menangkap. Jadi kita tuh nggak usah ngomong, dia sudah menangkap. Bayangkan ibu-ibu bertahun-tahun selamanya anak usianya itu bersama kita, anak-anak remaja itu bersama kita, dan sepanjang kebersamaan itu dia menangkap apa yang kita bahasakan kepada dia, bahagia, akhlak, kepribadian yang baik, yang lurus, cemburu, iri, dengki, ikhlas, sabar, dendam, benci, kesal, ridho, berbagi, itu semua ditangkap oleh anak. Berjam-jam lamanya, berhari-hari lamanya, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, makanya komunikasi yang paling efektif ya harus kita camkan betul adalah kepribadian kita sebagai orang tua ketika membersamai anak. Nah, kemudian kondisi yang efektif banget kita itu untuk mempengaruhi anak. Jadi kondisi pemikiran kita itu ada kalanya terbuka, ada kalanya tertutup. Misalnya gini, saya tanya dulu ibu-ibu, siapa di sini yang nggak suka pakai kerudung merah di tangan? Suka semua? Oh ya. Sekarang yang nggak suka pakai kerudung hitam siapa? Oh, suka semua. Oh. Saya minta satu aja sama ibu-ibu, yang apa yang ibu tidak sukai, coba ibu hati-hati sini ya, buat simulasi. Ya, itu harus sama. Apa yang paling ibu tidak sukai? Apa aja? Mau pakaian, mau makanan, mau apa aja. Nah, artinya dalam kondisi begini, untuk pakaian ketat, pemikiran Habibah sudah tertutup. Percuma kalau ibu tawarkan, misalnya
jualan baju ketat sama Ibu Habibah, percuma, karena dia pemikirannya sudah tertutup untuk itu. Paham nggak? Paham ya? Jadi pemikiran itu ada kalanya terbuka, ada kalanya tertutup. Ibu pengen nggak tahu kondisi-kondisi yang memang anak itu siap untuk dipengaruhi? Pengen nggak? Pengen ya? Nah, jangan nanti ibu minta sesuatu kepada anak pada kondisi yang dia kondisi pikirannya itu tertutup, itu nggak efektif. Yang pertama, ingat ya, komunikasi itu ada dua ya, makanya hati-hati jadi orang tua. Yang pertama ya, huruf E. E di situ emosi. Ketika anak ibu sedang emosi, mau bahagia, mau sedih, mau amarah, mau benci, mau ketawa-tawa, apalagi emosi, betul ya, dia tampakkan, dia lagi main gitu. Itu hati-hati ibu berbuat, karena mudah kita ditangkap. Misalnya anak ibu sedang nangis nih, ya, terus ibu marah-marahin, apa yang dia tangkap? Kemarahan itu tadi. Berhasil mempengaruhinya. Mempengaruhi apa? Kepribadiannya untuk hati-hati. Makanya ketika anak itu dalam kondisi emosi, waktu yang tepat kita transfer hal yang baik. Contohnya nanti kita akan jelasin di bawah. Misalnya kita dia lagi senang, lagi main, gitu ya. Kita perlu dengan cium, soleha yang rajin-rajinnya ya. Nanti rajinnya yang rajin ya. Terus kalau misalnya anak kita SD, dia senangnya tuh apa? Dia senang lagi dia makan bakso, keringet. Dok, nanti kamu yang rajin ya dulu, yang rajin, yang nanti berhasil, yang yang rajin ya, yang rajin, diulang-ulang, gak usah panjang, dalam kondisi ya emosi. Misalnya dia menangis jangan malah dimarahin, ya, yang terkadang apa? Kemarahan. Kalau dia lagi nangis kita harus lurus, itu kondisi yang memang dia lagi menerima. Kita ngomong pelan-pelan, ya, itu emosi. Hati-hati. Oh, bahkan kan ibu-ibu malah terjebak ya Bu ya. Kalau anaknya lagi marah-marah, ibunya marah-marah juga, ya. Nah itu bahaya, sangat bahaya. Makanya kan kata Rasul, doa orang tua, apalagi itu mustajab dalam Islam begitu. Nah, kelompok. Maka hati-hati anak masuk dalam satu kelompok. Kalau ibu salah dalam masukkan anak dalam satu kelompok, dan kelompok itu kelompok negatif, membawa hal buruk, maka cepat anak akan terpengaruhi oleh kelompok, lebih mengikut dia. Jadi komunikasi secara verbal, non-verbal, pembiasaan dari kelompok itu, apa yang dicontohkan oleh kelompok itu mudah untuk diikuti. Nah, maka hati-hati. Kalau begitu, kelompok itu apa? Sekolah, kursus, ya kan? Terus apa lagi misalnya kelompok-kelompok seni, bela diri. Nah, kelompok-kelompok seperti itu. Dan saya termasuk dulu
apa modulnya, karena apa? Itu akan mempengaruhi dia. Bun, ada yang ketiga anak saya, Bun, aku mau ikut tawasulnya di luar aja, Bun. Oh, di sini apa namanya? Bosan aku gini-gini doang. Siapa pelatihnya? Siapa teman-temannya? Membawa pengaruh baik atau buruk? Nah, itu yang harus kita pilih. Kita pilih tidak serta-merta. Alhasil saya lebih cenderung tidak meletakkan anak-anak pada kelompok yang memang saya anggap akan berpengaruh negatif, karena kelompok tadi efektif sekali mempengaruhi anak. Senior, orang yang lebih dari anak kita, ya, misalnya siapa? Misalnya mbahnya, gitu ya, kakaknya, ya enggak, omnya, tantenya, sepupunya yang lebih pandai, sepupunya yang lebih kaya, temannya yang lebih kaya, yang lebih pandai, itu lebih bisa mempengaruhi dia. Nah, makanya ketika nanti ini mau pulang kampung ya, mau lebaran ya, nah itu hati-hati, harus dilihat siapa nanti yang senior di lingkungan itu, yang senior bagaimana dia. Terus orang tua itu omongannya itu didengar. Secara fitrah, omongan orang tua itu didengar oleh anak. Allah pun bergetar dengan doanya orang tua. Itu ibadah. Jadi ketika anak kita dalam kondisi emosi, sejatinya kita doakan. Minimal bacakan semua Al-Fatihah, kita mengajak meminta apa, kita minta tenangkan hatinya, kita peluk, ya, kita cium anak kita, dibacakan Al-Quran. Nah, itu efektif untuk mempengaruhi anak. Jadi misalnya habis sholat wajib, habis sholat sunnah, dalam kondisi puasa, setelah baca Al-Quran, nah itu efektif, ya. Terus dalam kondisi tertidur, tidak lelap tapi tidak juga terbangun. Nah, makanya gini Bu, Islam itu mengajarkan ketika kita tidak tidur sama bangun tidur baca doa, karena dalam kondisi begitulah kita mudah untuk dipengaruhi hal-hal baik dan hal-hal buruk. Jadi kalau misalnya udah menjelang subuh atau jam menjelang bangun tahajud, kan kita lihat anak kita kayak melek, kayak menjam gitu ya, kita peluk. Solehah, ulama besar Umi, bangun. Solehah, jadi ulama ya, rajin mengaji, rajin ngajinya ya sungguh-sungguh, terus begitu. Jadi anak itu menjelang, jangan biasakan ibu-ibu mengantarkan anak tidur. Kalau dia sudah besar, ada waktu menjelang tidur itu dia komunikasi dengan kita, entah di kamar kita, entah di kamar dia, ya kan? Nah, setelah dia tertidur, kita lihat, kita datangi. Nah, itu komunikasi lah dengan dia, Ustaz, dan itu sangat membekas sekali, ya, sangat membekas sekali. Bapak saya itu orangnya, saya sering bilang dia nggak ngerti psikologi, tapi ada kebiasaan bapak saya menjelang tidur sama bangun tidur suka nyamperin ke kamar. Saya menjelang bangun tidur, dia ngelitik dari tidur, dia ngelitik. Tadi dia lucu-lucu atau apa gitu, dan itu berkesan sampai sekarang pun teringat. Nanti bangun tidur juga begitu, dan bangun tidur dia itu lagi mau bangun
tidurnya kan bangun duluan giginya, pilihannya. Kadang kalau itu dia masuk ke kamar, kita mau pakai selimut, dia selimuti. Selimut kita terbuka, nanti dipakein selimut. Ya kan, kadang diurusnya, kadang diciumnya, itu membekas. Ada kesan yang terngiang. Paham ya, Ibu ya? Jadi tidak betul kalau anak salah, misalnya nih, nggak ngerjain PR, saat itu juga terus ibu gini, cok, itu tidak efektif. Ya, kalau bilang omong-omong, itu tidak efektif ibu. Ya, harus yang efektif. Ya, suap sini ngomong panjang banget, itu pun sampai jalan. Ya kan? Kamu sih nggak ngerjain PR, coba PR dikerjakan, makanya kamu nggak itu jalan, kata anaknya. Jadi kita malah membiasakan anak untuk berperilaku tidak baik. Ya, nah, jadi kondisinya apa Bu? Soit. Nah, diperhatikan, ingat ya. Apa kondisinya? Soit. Hati-hati kalau anak kita emosi. Kalau dia emosi, kita diamkan dulu, sebaru kita berdoa. Kalau waktunya duha, kita sholat duha. Dia nangis dulu, kita sholat duha udah. Kalau memang waktu kita ngaji, dia nangis, kita ngaji udah. Karena apa? Setelah ibadah itu sangat efektif untuk mempengaruhi anak. Ya, sangat efektif. Sudahlah anaknya kondisi emosi, yang ibadah itu orang tua, ya kan? Dalam kondisi ibadah, 3 kondisi yang efektif untuk mempengaruhi anak. Ya, masih nggak mau omel-omel? Masih? Kalau sekarang enggak Bu, udah tahu Allah a'lam bishawab, kalau udah nyampe rumah, silakan ya. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya tadi ya, anak usia dini itu dia senang kalau mendapatkan kasih sayang, sesuatu yang membahagiakan, rasa aman, rasa nyaman, disanjung, gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita berkomunikasi? Kita lakukan SPCK. S itu apa? S itu sayang. Kita tunjukkan dulu rasa kasih sayang. Coba ibu perhatikan ustazah di mereka. Makanya anak-anak lebih percaya sama ustazahnya daripada ibunya. Kalau ibunya gini pulang sekolah, sepatu taruh sana, tas taruh sana, baju taruh sana, tidur, kan gitu. Coba kalau mereka anak ustazah seleh-selehan, dipeluk, dicium, ada yang bilang ustazah gitu. Maka anak-anak, enak sama ustazah belajarnya nggak sama Umi. Coba kalau pulang, mana tasmu? Waktu ini tasmu. Cepetan berapa? Itu rumah saya udah nunggu. Cepetan naik motor ini, bukan di sini, ayo. Jangan tidur kamu. Begitu. Ya enggak? Tidak dengan kasih sayang. Biasakan jadi ibu itu ya yang penuh kasih sayang. Jangan ibu comel. Tahunya bilangnya ngomel. Pandai ngomel, tidak pandai menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Makanya dalam hadis itu, nikahilah perempuan Quraisy. Perempuan Quraisy itu perempuan yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Artinya apa? Nikahi perempuan yang penuh kasih sayang, ya. Kita lihat Bu ya, penuh kasih
sering mungkin menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak. Rasa kasih sayang itu bukan dengan uang saja, bukan dengan benda-benda aja, bukan dengan kasih makan aja. Memang kita memberikan waktu. Ya, kapan misalnya tadi menjelang tidur, mau tidur, pulang sekolah. Saya pun dari anak yang kecil sampai yang pada besar itu masih senang tuh. Peluk-peluk, saya cium, karena mau main kritik itu, canda-canda. Itu menimbulkan apa? Agar mereka bisa kita pengaruhi. Jadi dia lebih dekat sama kita. Ya. Terus SP kita peluk kan, sering-sering kita peluk. Pulang sekolah kita peluk, ya. Mau tidur kita peluk, mau makan kita peluk, mau ngaji kita peluk, mau sholat kita peluk, cium. Anak dicium, dipeluk, dicium, ya. Terus setelah itu baru kita berkomunikasi. Komunikasinya tadi kan ada dua ya, ada verbal, ada non-verbal. Komunikasinya bisa berupa doa, bisa berupa bacaan ayat Al-Quran. Nah itu sangat mempengaruhi anak. Gak percaya itu? Coba, alhamdulillah ya, ini sudah diterapkan. Ini kondisi komunikasi. Nah, kondisinya seperti apa? Yang pertama, agar apa yang kita bicarakan itu bisa langsung tembus ke anak. Ya, yang pertama kita dalam kondisi bertaubat kepada Allah. Jadi sering-sering tiap hari baca istighfar. Perempuan yang rajin bertaubat atas dosanya kepada orang tua, kepada suami khusus, ya, kepada tetangga, kepada anak, kepada mertua. Kalau kita rajin bertaubat, mohon ampun kepada Allah, maka kita itu punya daya pengaruh. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ke anak-anak dan ke umat itu punya pengaruh, dan pengaruhnya tidak dipaksakan. Hati orang itu mendekat dengan apa yang kita sampaikan, bukan karena kita, tapi karena Allah. Karena hati kita bersih, maka akan menyampaikan sesuatu yang bersih. Hati yang bersih dalam tuntunan Allah, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dalam bimbingan Allah untuk sampai gelombangnya kepada hati anak. Jadi jangan sampai kita model-model kalau kita dalam kondisi marah mau mempengaruhi anak, malah hal negatif. Ingat, kalau dalam kondisi marah, kesel, itu dalam kondisi berdosa, itu dulu dah. Mungkin kalau lagi misalnya itu dalam kondisi tidak baik ya, tapi ibu harus sadar. Jangan nggak sadarnya itu udah tahu. Dan ibu kalau sudah bertarik, ibu duduk dulu dah. Kalau ibu udah kesel, ibu duduk dulu dah. Terus ibu berwudu, terus sholat, baca Quran. Masih juga ibu balikkan, ibu tidur dulu, baru kemudian. Ya, nah dalam kondisi begitu, jadi dihilangkan dulu hal-hal yang bisa menutup pemikiran itu dihilangkan dulu. Kita dalam kondisi hati kita bersih, bertaubat dulu. Yang kedua adalah kita lakukan sesuatu itu karena Allah. Apapun tuh, ibu mau apa? Semata-mata agar Allah sayang anak kita, bukan karena materi, karena sayang pengen
Ya, jadi dia jangan begini ngomongin anak kita, kesel nih, nggak didongkol, mau ngelampiasinnya, kita tutup dia, nggak bisa. Jadi semata-mata kita melakukan komunikasi secara verbal dan non-verbal karena Allah. S-nya ada dua. S yang pertama adalah sabar. Oke, kita kondisi kita sabar dulu nih. Ya, sabar itu apa? Bicara, berbuat, membiasakan anak sesuai syariat, bukan sesuai dengan nafsu. Apa yang kita sampaikan itu isinya adalah syariat Allah. S yang kedua adalah syukur. Sekecil apapun yang anak kita punya, kita syukuri sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, anak saya bisa ini. Alhamdulillah ya Allah, anak saya bisa ini. Kan kata Allah, kalau kita bersyukur maka Allah akan lipat gandakan. Kalau kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah anak saya bisa ini. Saya mohon anak saya hidupnya bisa ini ya Allah, yang dia bisa. Alhamdulillah ya Allah, kita syukuri betul. Kita terima kasih kepada anak kita. Terima kasih ya Dok, sudah doain mama setiap hari. Terima kasih ya Dok, sudah bacain Al-Quran. Jangan lupa kalau bacain Al-Quran, baca surah Al-Fatihah ya, buat ayah ibu. Terima kasih kalau sudah mengalami ibu. Itu kita bersyukur kepada Allah. Nanti apa kalau kita bersyukur kepada Allah, kita tunjukkan kepada anak, nanti anak kita akan diberikan berlipat-lipat kemampuan yang baru. Ya. Nah, do-nya adalah doa. Jangan putus-putus di antara komunikasi itu harus berupa doa. Ibu-ibu sebagai ibu, ya, sebagai ibu, bapak harus tahu waktu mustajab. Rajin-rajin puasa Senin Kamis Pak, Bu, itu Allah terbuka. Maupun doa orang tua, doain anak baik-baik. Mulai dari subuh, dari sahur itu sampai dengan berbuka. Doa kok mau syukur. Terus apa lagi? Antara azan dan iqamah. Doain anak jangan putus-putus. Doain anak. Hujan lebat itu berdoa itu juga waktu satu kabul. Bangun tahajud itu juga waktu yang dikabulkan oleh Allah. Doa setelah sholat duha. Insya Allah seluruh usaha anak kita suami itu akan disukseskan oleh Allah. Nah, itu waktu-waktu yang efektif. Dan dengan komunikasi polarisme ini, kita komunikasinya bukan komunikasi insannya aja, tapi komunikasi ilahiyah, mengikutkan Allah dalam setiap komunikasi kita kepada anak. Coba ibu, kalau DP-nya RT kuatkan, kalau DP-nya camat kuatkan, ya apalagi gubernur. Lah ini DP-nya Allah untuk mempengaruhi anak kita. Luar biasa gak pengaruhnya? Bu? Untuk menerapkannya mudah gak Bu? Insya Allah mudah. Kalau gubernur bilang bisa, jawabnya bisa, insya Allah bisa. Ya, bisa, insya Allah bisa. Takbir. Lagi. Bisa, insya Allah bisa. Takbir. Itu saja dari dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di dunia kerja cuma ngomong biasa aja tapi langsung mentak gitu. Katanya sebenarnya sih kondisinya bukan melakukan kesalahan gitu, tapi sudah ngomong kayak bentak-bentak kayak kurang baik gitu lah yang berjalan. Jadi saya sepertinya nggak tahan ini masuk dunia lain ini berbeda. Nah, seperti itu saja mungkin kalau kita yang saya pikirkan ya mungkin apakah kondisi di keluarga yang selama ini monoton buruk, sedangkan di luar kan tidak seperti itu gitu ya misalnya. Nah, apakah mungkin ada triknya karena mungkin terus begitu dia seperti ini kaget gitu ya. Katakanlah ibu apa maksudnya marah, apa maksudnya marah seperti itu bisa ya. Tolong menjelaskan saja. Ibu-ibu, kecerdasan itu ada yang pertama, kecerdasan kognitif, sosial, emosi, jasmani, dan keagamaan. Untuk menjawab itu, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan sosial. Saya lihat tadi, anak itu mungkin secara kognitif dia cerdas, namun secara sosial dia nggak kurang. Kurangnya apa? Dia kurang bisa beradaptasi. Jadi kecerdasan sosial itu adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan sesuai dengan syarat. Ya. Nah, dia tadi tidak bisa langsung paham ya ketika ada lingkungan yang berbeda dengan dia. Nah, caranya adalah bagaimana agar sosial anak itu baik. Ibu bagus nih, biasakan anak-anak ini hadir di majelis taklim yang ibu bawa. Karena ibu-ibu kan macam-macam. Mungkin ibunya lembut. Nah, ibu itu suka bawa anaknya ke majelis taklim. Ketemu nenek-nenek yang cerewet, gitu kan? Oh, dia udah biasa. Karena ibunya bawa terus ke majelis taklim itu dan nenek-nenek cerewet terus. Jadi ibunya mampu bisa ngomong, saya ngomong lagi kepada Israel, ada nenek-nenek itu suka cubit saya. Bagus, nenek itu cubit kamu. Dia kasih ingatkan, bilang makasih ya nek, biar nenek sehat. Sudah saya bilang ibu, dia masih cubit saya, kenapa cubit lagi? Saya bilang terima kasih ya nek, obat nenek sehat. Terus saya lari-lari ke tengah, nenek itu, hati-hati minta maaf. Itu yang membuat anak kita tidak. Yang pertama, ya sering-sering aja anak itu majelis ilmu. Yang kedua, sering-sering bawa anak ke masjid. Namanya anak kecil ke masjid pasti dia sering kenal orang. Iya kan? Nah, badannya ditarik orang. Kau boleh ke depan. Kapan saya datang duluan bu? Masa nggak boleh di staf yang paling depan? Saya kan datang duluan dan bapak-bapak itu datang terakhir. Dia nangis. Nah itu pelatih anak. Ya, seperti ajang-ajang dakwah dari Becky. Nah itu biasa ya. Kan disuruh tampil begini. Itu Bu ya Habib, anak-anak disuruh tampil. Kadang disuruh khutbah Jumat. Suruh khutbah Jumat. Dulu anak saya pertama, saya di Banyuwangi itu udah naik mimbar. Ada kakek-kakek gak suka karena dia masih kecil. Sudah di mimbar itu, tolong kamu masih kecil. Tolong kamu katanya, kamu masih kecil. Dia langsung nangis katanya. Dia turun di belakang. Jadi kakek-kakek itulah itu. Akhirnya kakek itu jadi imam. Pas kakek itu jadi imam, dia bilang, dia cerita, kakeknya lupa baca surah Al-Fatihah. Jadi dia lagi yang maju ke depan. Itu caranya. Saya sampaikan ke Ustazah Yolanda, Ustazah kan banyak acara, banyak forum. Ustazah dibawa lah untuk tampil ke depan. Begitu ibu. Jadi pertama lanjut ke masjid, itu menambah sosial anak. Ajak ke majelis ilmu, ya. Bawa dia ke forum dakwah, suruh azan. Nanti dia salah, marah orang ya.
waktu kecil agak kurang di aspek sosialnya, ya. Terus biarkan anak ini bersosialisasi dengan anak seusianya. Tapi anak seusianya yang kita pastikan anak-anak yang memberikan pengaruh yang baik. Kayak gini kan dia nanti main sesama temannya kan, berputar. Dia merasakan teman yang galak, teman yang bandel, teman yang setia, teman yang menyerang, membahagiakan, yang menolong, yang menzolimi. Nah itu dia akan belajar dari situ. Jadi gitu, ya. Namun beda antara orang lembut dengan orang tegas serta orang kasar. Beda. Galak belum tentu tegas kok. Banyak orang galak itu gak tegas. Gak jelas aturannya. Emosional. Orang galak itu emosional. Kalau orang tegas belum tentu dia galak. Belum tentu juga dia lembut. Walaupun lembut tapi tegas. Ada waktunya apa dia harus katakan. Aturannya jelas. Ada waktunya kita memuji, ada waktunya kita memberi hadiah, ada waktunya kita marah untuk sesuatu yang salah. Ada waktunya kita tegas. Waktu sholat harus sholat, tidak boleh main. Waktu mengaji harus mengaji, tidak boleh main. Waktu tidur ya tidur, tidak boleh bermain. Waktu bermain jangan disuruh belajar. Kita harus tegas. Begitu, gitu ya. Satu lagi kan ya. Ibu silakan. Ada satu lagi. Apa yang saya lanjutkan yang tadi? Kalau untuk menghindari trauma, anak kita kan diomelin sama orang lain itu ada trauma. Trauma anak saat diomelin sama orang lain misalnya, untuk melatih sosialnya kan harus dibawa ke tempat sosial, tempat banyak orang. Terus nanti saat dia mendapat perilaku, bisa tadi kayak dimarahin gitu saja. Nanti kan dia down, dia takut lagi untuk melakukan itu gitu. Untuk menghindari trauma itu gimana? Trauma itu karena ada rasa marah, tidak menerima. Kita harus tahu dulu tuh, dia traumanya apa? Ya, traumanya dia apa? Kita tanya dulu. Nah kalau dia traumanya, aku gak mau ke masjid. Kenapa gak mau ke masjid? Kita mau ke masjid dimarahin gak sama orang masjid? Gak ke masjid aku dimarahin gak sama orang masjid? Itu kan ya. Nah berarti dia merasa marah. Nah kita bilang maafkan aja. Dengan kita memaafkan, kasihan ibu itu sudah tua, kita maafkan aja. Kita maafkan dia nggak berdosa, kita dapat pahala. Kalau kita marah, ibu itu marah, kita marah, jadi ada dua orang yang berdosa. Yang pertama, ya. Nah, saya nggak tahu pertanyaan itu traumanya trauma karena apa? Ya itu. Nah, jadi dengan cara ajarkan anak kita untuk tidak mudah berpikiran negatif kepada segala sesuatu yang dia tangkap tidak enak. Ajarkan dia berpikir positif terhadap hal yang sampai dia benci sekalipun itu dari hal positif. Dari hal positif di situ. Nah itu membuat dia kuat, mentalnya kuat. Ya, jadi kita jangan menggunakan komunikasi yang baperan. Kalau itu komunikasinya baperan, maka anaknya mentalnya nanti mental tempe dia. Orang itu melirik dia aja dia tersinggung. Nah makin kita orang banyak ada tak ibu-ibu khususnya ya, kalau bapak-bapak ada ya pak ya yang kemudian sampai begini ya. Anak kecil kan kalau ada yang aneh aja gitu.
orang aja udah marah. Orang yang kita mungkin dia lagi ngamuk, ya kan? Apa bagian itu? Nah itu jangan punya komunikasi yang bakalan, yang selalu pada ranah negatif. Jadi bangun komunikasi yang positif, ya. Nah itu saja ya. Jadi saudara tutup, membanggakan